Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sesuatu yang sangat menyenangkan dan membanggakan, yaitu di mana saat-saat kita bisa dipercaya oleh orang-orang lain. Tetapi begitu juga sebaliknya, sesuatu yang sangat menjengkelkan dan sangat tidak mengenakan saat-saat di mana kita sudah tidak dipercayai orang, di mana saat-saat kita kehilangan kepercayaan oleh orang lain. Ini saat-saat yang sangat menjengkelkan sekali, saat-saat yang sangat tidak enak sekali. Nah, Bapak Ibu, sore hari ini saya ingin sharing bagaimana pentingnya sebuah integritas di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen. Integritas itu artinya bahwa apa yang kita ucapkan, kita harus berani mempertanggungjawabkan. Apa yang kita ucapkan, kita harus bisa melakukan. Ini artinya sebuah integritas. Tetapi kalau kita mengucapkan, kita tidak berani mempertanggungjawabkan. Apa yang kita ucapkan, kita tidak berani melakukan, atau istilahnya kelakuan tutur kata kita tidak sesuai dengan ucapan-ucapan kita, makanya yang disebut bahwa kita tidak memiliki yang namanya integritas. Bapak Ibu, di dalam kehidupan rumah tangga akan mengalami sebuah problem masalah yang sangat besar, manakala seorang suami tidak memiliki sebuah integritas terhadap istrinya, atau juga sebaliknya, seorang istri tidak ada integritas sama sekali di hadapan suaminya. Bahkan suami istri selaku orang tua tidak memiliki integritas di hadapan anaknya. Nah, ini rumah tangga akan menjadi problem. Rumah tangga akan terus-menerus diselimuti yang namanya problem masalah. Dan ini akan menjadi sebuah masalah yang sangat pelik di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Makanya integritas sangat penting sekali. Alkitab menekankan kepada kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Kita harus memiliki yang namanya sebuah integritas, Bapak Ibu. Mengapa sebuah integritas itu penting sekali? Karena yang pertama, Alkitab jelas-jelas mengajarkan kepada kita semuanya bahwa sebagai orang Kristen kita harus bisa menjalankan yang namanya integritas. Saya akan bacakan di dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Ini sebuah amanat agung yang mana orang-orang percaya pasti tahu. Ayat yang sangat terkenal mengatakan demikian, dan ajarlah mereka melakukan. Saat Tuhan Yesus memberikan sebuah perintah dan ajarlah mereka melakukan, maka sebenarnya Tuhan Yesus sedang mengajarkan sebuah integritas kepada murid-muridnya saat itu. Bagaimana pentingnya sebuah integritas. Tuhan Yesus tidak memberikan perintah dalam amanat agung, dan ajarlah mereka sebuah pengajaran bla 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 dan lain sebagainya. Tapi Tuhan Yesus menekankan, dan ajarlah mereka melakukan. Simple, sederhana. Secara implisit sebenarnya sudah memiliki sebuah makna integritas. Contoh yang kedua, kita semua tahu cerita kisah tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka mau dibuang di dalam perapian yang menyala-nyala. Apa yang dikatakan oleh Sadrak, Mesak, Abednego? Mereka mengatakan, ketahuilah Tuhan Rajaku, apabila Tuhan tidak menolong kami, kami tidak akan menyembah dewamu, kami tidak akan menyembah patung lembu emasmu. Ini namanya sebuah integritas, Bapak Ibu. Sadrak, Mesak, Abednego telah menyatakan integritas yang sangat luar biasa sekali.
bagaimana dia berpegang teguh pada iman kepercayaan mereka. Yang ketiga, kalau Bapak Ibu baca di dalam Injil Matius pasal 23, bagaimana Tuhan Yesus mengecam ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Tuhan Yesus mengatakan dalam pasal 23 Injil Matius, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, hai orang-orang munafik. Bapak Ibu, yang dikecam oleh Tuhan Yesus adalah kemunafikan mereka. Bukan karena mereka ahli Tauratnya, bukan. Tetapi mereka ini tidak memiliki integritas di dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus mengatakan, celakalah kamu seperti kuburan yang disaput putih luarnya, tapi dalamnya tidak karu-karuan. Ini artinya kemunafikan. Orang yang munafik ini tidak memiliki integritas. Ini yang dikecam oleh Tuhan Yesus. Jadi yang pertama, kita sebagai orang-orang percaya ini penting sekali memiliki sebuah integritas. Di dalam kehidupan kita ini, integritas ini yang ditekankan oleh firman Tuhan, Bapak Ibu. Ayo coba kita cek sekarang dalam kehidupan kita. Sudahkah di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen, antara perkataan, tindakan ini sesuai enggak? Sudahkah perkataan dan tindakan kita ini sesuai dengan iman kepercayaan kita? Kalau belum, maka jujur kita belum memiliki yang namanya integritas. Belajarlah melalui kebenaran firman Tuhan yang menekankan kepada orang-orang percaya bagaimana pentingnya sebuah integritas. Poin yang kedua yang ingin saya sampaikan, pentingnya integritas di dalam kehidupan orang-orang percaya, bahwa integritas ini akan memberikan sebuah progres, kemajuan di dalam kehidupan kita. Kenapa? Bapak Ibu, kita sebagai orang-orang Kristen, kita sebagai orang-orang percaya, saat kita tidak memiliki integritas, manakala ucapan kita tidak sesuai dengan tindakan kita, maka kehidupan kita ini sangat sering kali tertuduh. Kita tidak nyaman, kita sadar, karena Roh Kudus senantiasa mengingatkan kita bahwa ucapan kita tidak sesuai dengan tindakan kita. Saya akan memberikan sebuah contoh. Rasul Paulus di dalam suratnya 1 Timotius pasal yang keempat ayat 12-16, saya akan bacakan buat Bapak Ibu semuanya. Demikian bunyi firman Tuhan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Rasul Paulus menekankan sekali, mewanti-wanti kalau boleh saya katakan Bapak Ibu, kepada Timotius, kalau kamu ingin menjadi orang yang tidak direndahkan oleh orang lain, miliki integritas, kamu harus bisa menjadi teladan di dalam perkataanmu, di dalam tingkah lakumu, di dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ini yang ditekankan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, agar Timotius memiliki yang namanya integritas. Maka kalau Timotius memiliki integritas, apa yang terjadi dalam kehidupan Timotius? Alkitab mengatakan dalam ayat 15, perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata. Ini yang ditekankan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Kalau hidupmu ini memiliki integritas, maka kemajuanmu, progres di dalam pelayananmu, progres di dalam kehidupan kekristenanmu itu akan nyata. Dalam ayat 15 mengatakan demikian, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Ayat 16 ditegaskan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, demikian bunyinya, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Rasul Paulus ingin sekali lagi Bapak Ibu, Timotius benar-benar memiliki yang namanya integritas. Oleh sebab itu diwanti-wanti benar, dipasang benar Timotius. Rasul Paulus memesankan,
awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Tujuan Rasul Paulus kenapa? Supaya Timotius benar-benar memiliki integritas. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita sebagai orang-orang percaya bergandengan tangan, saling mengingatkan, mari membangun yang namanya integritas, supaya kita bisa menjadi lilin yang menerangi kegelapan. Kita bisa menjadi saksi bagi banyak orang yang membutuhkan kesaksian hidup kita. Dan itu hanya bisa dibangun kalau kita memiliki yang namanya integritas. Terima kasih Bapak Ibu. Ini yang bisa saya sharingkan. Semoga menjadi berkat buat Bapak Ibu semuanya. Salam, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya.